Halo, semangat pagi. Di video ini adalah rangkaian video dari penjelasan konsep fluida dinamis. Kita akan belajar fluida yang mengalir seperti itu. Nah, untuk apa sih belajar fluida dinamis? Ya banyak aplikasinya. Salah satunya ini yang saya tunjukkan pada pemodelan mobil. Jadi, desain mobil yang dikeluarkan oleh perusahaan mobil itu nggak asal jadi, tapi diperhitungkan berbagai detailnya, termasuk gesekan udaranya juga dimodelkan seperti ini. Biar apa? Biar kelajuan itu mobilnya bisa maksimum dan aerodinamis kayak gitu lah. Itu perlu konsep fluida ideal di sini. Aplikasinya fluida dinamis. Selain di mobil juga di pesawat di sini. Nah, pesawat yang dikeluarkan di sini lihat distribusi udara di sekitar sayapnya seperti apa. Warna-warna kan. Yang berwarna-warna seperti ini. Ini menunjukkan distribusi suhu juga. Jadi udaranya seperti apa, kalau turbulennya bagaimana, biar si pesawatnya bisa terbang. Dimodelkan dulu, nggak langsung dibuat. Nah, pemodelan seperti ini butuh konsep fluida ideal, fluida dinamis yang akan kita pelajari. Meskipun pembelajaran kita di SMA tidak sampai memodelkan yang sekompleks ini, tapi bekal yang kita pelajari ini jadi dasar untuk mempelajari ini, pemodelan-pemodelan seperti ini. Oke, itu dua aplikasi contoh kecilnya. Aplikasi yang lain, banyak. Di dunia pertambangan misalnya. Itu mengalirkan minyak dari kilang minyak ke tempat penampungan. Nggak asal mengalirkan. Nggak asal kayak nyedot air dari bak gitu ya. Nggak. Butuh aplikasi konsep ini yang akan kita pelajari. Oke, sekarang kita asumsikan fluida yang kita pelajari itu adalah fluida ideal. Meskipun sebenarnya nggak ada ya fluida yang ideal banget. Ada karena kita berasumsi bahwa itu ideal. Gimana sih fluida yang ideal tuh? Fluida ideal tuh yang pertama, fluidanya tidak viskos, tidak kental. Lah, gimana nih fluida yang viskos? Nih ilustrasinya. Ini ada video ceritanya ngejatuhin berbagai jenis fluida. Ini air, alkohol, krim, dijatuhin. Dan waktunya beda-beda nih. Ini berbagai jenis minyak dijatuhin, waktunya di record ini pakai kamera yang high speed. Nah, ini waktunya diukur. Lihat, semakin kental, semakin lama dia jatuhnya. Nih, ini madu, terus ini maple syrup, ini sabun cuci piring ya. Untuk lihat. Semakin kental, semakin lama. Nah, fluida yang kental gini, ini bukan fluida ideal. Yang ideal itu yang ya bisa air bisa dianggap fluida ideal, meskipun sebenarnya tingkat kekentalan air juga ada. Gitu. Nah, fluida yang viskos, kental, itu diakibatkan karena gesekan antar molekul fluida. Sehingga pada fluida yang ideal, gesekan itu tidak ada. Diabaikan, bukan tidak ada. Ada sih, tapi kecil banget gitu, diabaikan. Nah, ini yang tadi, rekap juaranya, kalau ini balapan, air ya juaranya. Jadi, yang lain semakin kesini itu semakin kental. Oke, syarat yang pertama, fluida dianggap ideal kalau dia tidak kental. Yang kedua, fluida dianggap ideal kalau incompressible. Incompressible gimana maksudnya? Incompressible itu dia tidak termampatkan, tidak bisa ditekan gitu. Volumenya tidak bisa dikurangi. Kalau misalkan ini ada udara di sini, udara juga kan termasuk fluida ya. Awalnya segini, kemudian saya tekan ke bawah, ceret, jadi DY nih. Segini, ini namanya fluida yang termampatkan, compressible fluid namanya. Ini bukan fluida ideal. Kenapa bukan fluida ideal? Karena kalau dia itu compressible, volumenya bisa berubah, massa jenisnya bisa berubah. Berubah-ubah kayak gitu. Nah, itu tidak kita inginkan di fluida ideal. Kalau fluidanya ideal, volumenya tetap, meskipun dia memasuki daerah yang sempit, misal, yang lebih kecil, seperti ini. Nah, ini, misal ada fluida yang ngalir dalam suatu pipa yang berbeda. Di sini segini volumenya. Pendek ya jaraknya. Di yang kecil, volumenya tetap sama. Incompressible, volumenya tidak berubah.
Cuman bentuknya aja berubah. Ini bentuknya berubah tapi volumenya tetap sama kalau fluida ideal. Akibatnya apa? Kalau masanya sama, volumenya sama, artinya massa jenis fluidanya konstan. Kalau yang compressible, massa jenis fluidanya tidak konstan. Jadi incompressible fluid artinya tidak bisa ditekan, volumenya tetap, massanya tetap, dan massa jenisnya juga tetap. Itu asumsi fluida ideal yang kedua. Yang ketiga, tidak ada pusaran, irrotational flow. Pusaran itu yang muter-muter gitu ya. Dan pusaran di sini maksudnya tidak menyebabkan benda berotasi. Kalau dimasukin benda ke dalam fluida yang mengalir, bendanya itu ngalir begitu saja bersama fluidnya. Tidak jadi muter-muter gitu. Nah, kalau jadi muter-muter membuat benda berotasi, itu rotational flow namanya. Nah, ini fluida ideal tidak menginginkan yang seperti itu. Dan yang terakhir, laminar flow, tidak ada turbulensi. Turbulensi itu kayak gimana? Ya kalau kita lihat pembakaran, ada asap. Asap itu kan ada kriwil-kriwilnya gitu ya. Apa tuh bahasanya yang bagus? Kriwil lah saya sebut. Ada kriwil-kriwil gitu, itu turbulen. Kalau yang laminer itu kecepatan fluida di setiap titiknya sama. Ingat, kecepatan itu vektor, jadi besar dan arahnya sama. Yang kayak gimana sih laminar flow? Nah, ini contohnya. Contohnya di video ini, sederhananya, ini ada air ya yang lagi ngalir. Kecepatannya dibuat sama dengan mesin. Nah, ya ini sedang di-set. Kita lihat. Set. Nah, ini udah agak laminar ya. Laminar flow, lihat. Karena kecepatannya sama, jadi seolah-olah dia diam, padahal dia sedang ngalir. Nah, ini laminar. Kecepatannya sama, kayak gini. Nah, lihat. Kayak diam ya. Padahal ini sedang ngalir. Bagus ya alirannya. Ini aliran laminar namanya. Kecepatan di setiap titiknya sama. Tuh. Ingat, kecepatan itu vektor. Jadi besar dan arahnya sama. Di sini misal ke sini arahnya. Semuanya ke sana. Nah. Ini contoh aliran laminar. Bukan berarti aliran laminar harus melengkung gini ya. Ini hanya contoh aja. Dari keran juga bisa laminar kok. Tapi keran yang sering kita buka itu ada turbulennya ya. Nah, kurang lebih seperti itu asumsi fluida yang dianggap ideal. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari besaran-besaran di dalam fluida dinamis. Selamat belajar dan seperti biasa, salam semangat.